Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terhormat Bapak Ibu Kabak yang sempat hadir bergabung di Zoom kita pada kali ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu Ketua dan anggota, Kepala Sekretariat dan atau Koordinator Sekretariat, serta seluruh pegawai ASN yang sempat hadir bergabung pada acara ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama mari kita bersama-sama manjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa mengikuti kegiatan ini secara bersama-sama dalam kondisi sehat. Izin Bapak Ibu pimpinan, dalam kegiatan pembinaan SDM dan kesekretariatan ini ada materi terkait sosialisasi aktivasi akun Cortex dan tata cara pelaporan SPT tahunan. Perlu kita ketahui semua bahwa Cortex ini merupakan sistem baru yang telah diberlakukan oleh DJP pada tahun ini untuk melaporkan SPT tahunan kita. Yang sebelumnya itu kita melaporkan pada melalui e-filing atau e-form. Kemudian selanjutnya izin melaporkan pada unit kerja Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilakukan validasi sebelumnya wajib lapor LHKPN. Di situ di LHKN terdiri dari wajib lapor LHKPN dan wajib lapor non LHKPN. 10 tuh konsolnas. Yang 7 sampai 10 siapa dia? Belum bertiga, hanya 10 ke berapa itu? 13. Selanjutnya Izin Bu untuk Tuti. wajib Gitu deh. untuk wajib lapor LHKPN ini perlu kami menyampaikan bahwa di samping kewajibannya melaporkan LHKPN, wajib lapor tersebut juga wajib melaporkan SPT tahunannya. Jadi ada keseluruhan total wajib lapor SPT kita di Sultra ini ada 401, yang dalam hal ini ada pimpinan, Kasek, sama ASN di lingkungan Sultra. Mungkin untuk selanjutnya, untuk arahan pertama kami silakan kepada Pak Ketua untuk menyampaikan arahan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Pada Pak Ketua kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. hormati, ini moderator yang gabung siapa saja nih? Yang gabung ini pimpinan Bawaslu Provinsi yang sempat hadir, Pak Kasek Bawaslu Provinsi, para kabak bersama pejabat fungsional dan staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota bersama para Kasek, Korsek beserta staf yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama tentu puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberi kesempatan untuk menghadiri kegiatan ini. Kegiatan yang sangat penting ya. Jadi kalau kita teliti, membaca dengan baik bahwa yang kita akan bicarakan ini kerennya disebut Cortex. Cortex atau Cortex Administration System atau sistem inti administrasi perpajakan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024 ini akan berlaku efektif tanggal 1 Januari 2025. Sehingga memang Bawaslu dan kita semua sebagai aparatur negara perlu melakukan penyesuaian dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara yang baik, khususnya sebagai wajib pajak. Ya, nanti tentu ada narasumber. Saya lupa menyapa, mungkin sudah hadir apa belum? Narasumber kita dari kantor pelayanan pajak
Pratama Kendari, terima kasih Bapak atau Ibu atas kesediaannya menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Tentu nanti akan dijelaskan ya tujuan kenapa sistem perpajakan ini harus berubah. Tentu saya kira nanti akan dielaborasi oleh beliau, tetapi paling tidak tujuan utamanya karena sekarang ini era efisiensi dan efektivitas, maka mungkin untuk bagaimana meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses administrasi perpajakan. Kemudian yang kedua juga bagaimana meningkatkan kepatuhan wajib pajak kita semua ini. Kemudian yang ketiga meningkatkan kualitas layanan perpajakan. Dan yang keempat meningkatkan kemampuan analisis data. Nah, tapi nanti itu dielaborasi oleh beliau. Nah, sekarang saya ingin menekankan kita semua. Saya yakin kita semua sudah punya NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, tetapi di kantor pajak itu kan, kalau tidak salah ya sejak beberapa tahun-tahun terakhir ini, sementara sedang dilakukan perubahan nomor NPWP. Dari dulu nomornya bagaimana, ini nanti disesuaikan dengan NIK masing-masing. Ini dalam rangka mendukung kebijakan satu data Indonesia sebenarnya. Ada undang-undangnya. Dan kita juga sebagai penyelenggara pemilu paling gencar bersuara satu data Indonesia. Nah, supaya semuanya bisa terkoneksi, tentu memudahkan tugas-tugas kita juga sebagai penyelenggara pemilu. Karena itu saya menghimbau nih, ini yang saya yakin semua sudah ada NPWP-nya, karena tidak mungkin jadi pegawai negeri atau terima gaji kalau tidak ada NPWP-nya. Tidak mungkin. Apakah sudah dilakukan perubahan NPWP-nya dari yang lama ke yang menggunakan nomor identitas kependudukan yang tunggal itu? Bapak Ibu, tentu sebagai warga negara yang baik, ketaatan kita membayar pajak adalah salah satu indikator dan rasa patriotisme kita. Nah, sekarang kalau dulu patriotisme orang dulu itu, zaman penjajahan kan ditunjukkan dengan mengangkat senjata melawan penjajah. Nah, sekarang patriotisme kita salah satunya bisa ditunjukkan ya dengan membayar pajak tepat waktu. Karena itu saya meminta nanti Bu Kabak dan para kasek korsek memastikan di kantor ini kan ada staf-staf kita ini, ada staf-staf kita yang bertugas sebagai operator di perpajakan ini memastikan setiap tahun ya sebelum batas waktu itu sudah melaporkan SPT tahunan. Jadi kita semua ini harus melaporkan SPT tahunan. Nah, karena di kantor ini para pimpinan sibuk, maka mohon Ibu Kabak dan para kasek korsek memastikan melalui operator masing-masing bahwa pimpinannya ini sudah melaporkan SPT tahunan. Kemudian terhadap yang berstatus pengelola keuangan, bendahara, tentu harus memastikan semua transaksi yang wajib pungut pajak untuk dilakukan pemungutan pajak dan menyerahkannya ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Bawaslu. Tentu mungkin nanti kan ada keputusan sekjen atau apa yang merujuk dokumen rekening-rekening terkait dengan penyetoran pajak di lingkungan Bawaslu. Nah, saya kira itu semua yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak narasumber dari kantor pajak Kendari. Salam kepada pimpinan, terima kasih atas atensi. Dan saya tahu ini hari Sabtu, hari Jumat ya. Mungkin karena saya ada di Bali, jadi semua terasanya seperti libur ya. Apalagi hotelnya ini di dekat bandara, Pak. Jadi saya tidak kemana-mana karena banjir. Banjir, macet. Jadi itu, apalagi ini hari Jumat, kita bisa memaksimalkan waktu kurang lebih 3 jam sebelum masuk Jumat karena kita berada di zona waktu yang sama. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Saya juga tentu akan mengikuti diskusi ini secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, terima kasih Pak Ketua atas sambutannya. Kebetulan juga narasumber kita sudah bergabung di Zoom kita pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang pada Pak Jatmiko Setiawan dan Pak Muhammad Tang. Selamat bergabung. Mungkin selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Kordif SDM untuk menyampaikan arahan dan sambutan pada acara kita pada hari ini. Kepada Ibu Kordif, disilakan. Saya. Halo, Iman? Halo? Halo, iya Bu, silakan. Oh, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ibu Kabak dan seluruh jajaran Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian yang saya hormati narasumber yang sudah bergabung di ruangan Zoom, serta yang saya banggakan rekan-rekan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara. Mohon maaf saya terlambat bergabung karena sambil mengikuti kegiatan Bawaslu membelajarkan di Bali untuk saat ini. Ya, terima kasih Pak Ketua tadi sudah memberikan arahan dan sambutan. Saya hanya sedikit saja bahwasanya berbicara masalah pajak ini mungkin kalau bicara angka tidak tinggi, tetapi nilainya sangat tinggi dan ini sangat esensial. Dia sangat esensial dan vital karena akan mempengaruhi semua sistem-sistem pelaporan kita dan administrasi kita. Berkaca dari beberapa kabupaten kota, hanya karena kesalahan menginput pajak atau terlambat menginput pajak atau kesalahan kecil apapun yang terkait itu bisa menghambat aktivitas kita, pelaporan kita, bahkan menghambat pencairan berikutnya, dan ini malah berpotensi untuk menjadi permasalahan di kemudian hari. Sehingga memang berbicara masalah keuangan, laporan keuangan, administrasi keuangan, teman-teman memang dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan kedisiplinan. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman selalu mengulur waktu, pencatatannya tidak tertib, penginputannya tidak valid, itu sangat mempengaruhi satu lembaga. Ya, oleh karena itu saya hanya berpesan bahwa ke depannya hari ini pun kita berdiskusi dengan baik, kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah lewat, supaya ke depannya kita bisa lebih teliti lagi, bisa lebih tegas lagi. Karena kalau tidak tegas teman-teman, itu nanti kita chaos di akhir. Ya, itu juga yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat berdiskusi, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, saya sambil monitor saja karena sambil ikut di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bu Kordif atas sambutannya. Selanjutnya mungkin kita langsung ke materi saja. Baik Bapak Ibu, untuk materi pada hari ini ada sosialisasi aktivasi akun Kortex dan tata cara pelaporan SPT tahunan. Di link Zoom kita sudah bergabung narasumber dari KPP Pratama Kendari, ada Bapak Jatmiko Setiawan, selaku Kasih Pengawasan 4 ya Pak. Kemudian ada Pak Muhammad Tang. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami silakan kepada Bapak narasumber. Sekiranya bisa panel saja untuk mempersingkat waktu. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak dan Ibu Ketua
dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan seluruh Bapak Ibu pejabat karyawan di Sulawesi Tenggara, Bawaslu di Sulawesi Tenggara, izinkan kami dari KPP Pratama Kendari sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang bisa diberikan kepada kami di dalam memberikan sosialisasi kepada teman-teman di Bawaslu di Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi izinkan kami dari KPP Pratama Kendari pada kesempatan yang baik ini, saya Jatmiko Setiawan sebagai Kepala Seksi Pengawasan 6 yang kebetulan diamanai untuk membantu pelaksanaan hak dan kewajiban Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, dan beserta Bapak Muhammad Tang. Pak Muhammad Tang ini adalah penyuluh pajak di lingkungan KPP Pratama Kendari. Kemudian kami juga dibantu Asrot Mbak Anidea sebagai staf kami di Seksi Pengawasan 6 KPP Pratama Kendari. Jadi tujuan kami dalam acara ini adalah untuk mensosialisasikan penggunaan Cortex dalam rangka untuk pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 yang akan kita laksanakan mulai 1 Januari tahun 2026. Bapak Ibu yang kami hormati, Cortex ini merupakan sebuah sistem yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Itu sudah sekian lama yang digunakan sebagai salah satu milestone untuk reformasi perpajakan di Indonesia. Jadi tujuan dibuatnya Cortex ini adalah untuk mempermudah atau istilahnya mempermudah pelaksanaan dan salah satunya adalah pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak di dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Salah satunya itu adalah dengan menyampaikan SPT tahunan pada tahun pajak yang bersangkutan. Kebetulan kami kemarin sudah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 itu terkait dengan pelaksanaan Cortex untuk dapat digunakan sebagai media di dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak. Jadi Cortex ini tujuannya adalah untuk salah satunya adalah memberikan kemudahan dan keamanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Namun sebelumnya kami mohon maaf, mungkin karena ini masih dalam proses proses uji coba, proses testing. Jadi mungkin nanti kalau di dalam pelaksanaan Cortex ini terdapat hal-hal yang masih mengganjal, misalnya terkait dengan error atau misalnya terkait dengan bug, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Yang jelas apa yang menjadi error atau bug itu merupakan sebuah proses dalam optimalisasi dari pelaksanaan Cortex. Kemudian yang selanjutnya, Cortex ini wajib digunakan untuk pelaporan pajak tahun depan, tahun pajak tahun 2026, itu sesuai untuk PNS, mohon maaf, untuk PNS itulah sesuai dengan surat edaran dari Menteri Pendayaan Aparatur Negara nomor 7 tahun 2025 tentang pendaftaran dan aktivasi akun wajib pajak serta pembuatan kode otorisasi melalui Cortex bagi ASN, TNI, dan anggota kepolisian RI. Jadi dari Menpan sudah memberikan surat edaran yang meminta kepada seluruh aparatur sipil aparatur sipil negara di seluruh instansi baik pemerintah pusat maupun daerah untuk segera melakukan aktivasi akun Cortex dan untuk membuat kode otorisasi atau tanda tangan digital pada aktivasi Cortex untuk keperluan penyampaian SPT tahunan tahun 2025. Kemudian nanti teknisnya itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Tang. Jadi mungkin step-step yang akan diperlukan di dalam aktivasi akun Cortex dan pembuatan
kode otorisasi atau tanda tangan digital tadi akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Tang. Nanti kami juga akan memberikan panduan berupa buku dan buklet, dan link di YouTube terkait dengan video instruksi dari penggunaan Cortex ini. Mungkin demikian Bapak dan Ibu yang pengantar yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan selamat mengikuti acara ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat dan merupakan amal ibadah bagi kita semua. Demikian saya akhiri. Untuk selanjutnya saya minta kepada Bapak Muhammad Tang untuk bisa menyampaikan materi terkait dengan aktivasi akun Cortex dan pembuatan kode otorisasi atau tanda tangan digital. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salahnya. Langsung lanjut ya. Ya, silakan Pak Tang. Iya, iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tang, salah satu tenaga penyuluh di KPP Pratama Kendari. Mohon izin, sebelum kita lanjut, saya ingatkan kepada semua peserta untuk mengisi link absensi yang telah dikirimkan di kolom chat. Baik, yang saya hormati Bapak Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, pejabat administrator di lingkup Bawaslu, staf Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Bawaslu untuk 17 kabupaten dan kota, Kasek Bawaslu 17 kabupaten dan kota, dan staf Bawaslu untuk 17 kabupaten dan kota. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami uraikan sedikit apa itu akun Cortex. Cortex sendiri atau yang biasa kita sebut Cortex DJP merupakan sistem perpajakan terbaru yang berbasis web yang diluncurkan oleh DJP sebagai sarana pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan untuk seluruh wajib pajak. Sistem ini telah digunakan mulai awal tahun kemarin, yaitu tepatnya 1 Januari 2025. Sedikit saya uraikan pasti akun wajib pajak, yaitu secara sederhana merupakan proses untuk mendapatkan akses masuk ke dalam sistem Cortex untuk pertama kali. Jadi Cortex ini merupakan pembaharuan dari sistem sebelumnya, yaitu DJP Online. Jadi data DJP Online merupakan data awal untuk masuk di akun Cortex ini. Jadi Bapak Ibu, data seperti nomor HP dan email itu yang akan digunakan di akun Cortex juga. Jadi harap dipastikan email dan nomor HP yang digunakan di JP Online itu sudah sesuai yang terdaftar di sistem DJP. Karena apabila tidak, itu kita tidak bisa akses di Cortex ini. Jadi di Cortex ini, untuk mengaksesnya kita harus punya akun. Jadi akunnya harus diregistrasi dulu. Dalam membuat akun ini, itu telah ditentukan untuk misalnya passwordnya itu ditekankan minimal 8 digit, gabungan antara huruf besar dan kecil, angka dan karakter khusus. Jadi tujuannya itu untuk supaya akun kita lebih aman. Jadi sedapat mungkin password dan passphrase yang kita miliki
lebih dijaga agar akun kita lebih aman. Untuk selanjutnya, siapa yang harus melakukan aktivasi akun wajib pajak ini? Jadi jawabannya itu tidak semua. Jadi yang punya saja kepentingan untuk menggunakan akun ini. Jadi salah satu syaratnya yaitu harus memiliki MPP dan memiliki kebutuhan untuk akses ke Cortex DJP. Selanjutnya, kalau saat ini Bapak Ibu sudah memiliki MPP sendiri atau NIK-nya sudah terdaftar di sistem DJP dan Bapak Ibu juga memiliki kebutuhan untuk masuk ke sistem Cortex, misalnya untuk membuat bukti potong atau bukti pungut, pajak penghasilan, menerbitkan faktur pajak, dan menandatangani surat pemberitahuan masa dan tahunan orang pribadi, maka Anda wajib proses aktivasi akun. Kenapa wajib? Agar punya kunci untuk masuk ke sistem Cortex itu. Jadi, Bapak Ibu, jika memiliki kebutuhan untuk masuk ke sistem Cortex, maka Anda harus melakukan aktivasi. Tapi jika tidak memiliki kebutuhan, maka Anda tidak perlu melakukan aktivasi akun. Contohnya, istri yang MPP-nya gabung sama suami, dan dia tidak bertindak sebagai pembuat atau penandatangan bupot, faktur, SPT, dan sejenisnya. Orang yang tidak mempunyai penghasilan dan tidak wajib lapor SPT. Pensiunan yang penghasilannya di bawah PTKP, itu tidak wajib lapor SPT. Orang yang tidak memiliki MPP dan belum memerlukannya. Maka secara prinsip, mereka tidak memiliki urgensi untuk masuk ke Cortex DJP. Artinya, himbauan email untuk melakukan aktivasi selama ini yang telah dikirim ke DJP, ke masyarakat wajib pajak, itu bisa diabaikan saja kalau memang tidak memiliki kepentingan untuk akses Cortex DJP tersebut. Bagaimana cara melakukan aktivasi akun wajib pajak agar lebih terada ditanyakan pada diri sendiri dulu. Apakah sebelumnya pernah masuk ke laman DJP online atau belum? Penjelasan ini akan dibagi dalam dua kelompok, yaitu bagi wajib pajak yang sudah pernah login ke DJP online dan bagi wajib pajak yang belum pernah login atau belum memiliki akses ke DJP online. Bagi yang sudah pernah login ke DJP online, terdapat 5 langkah utama untuk melakukan aktivasi akun wajib pajak bagi yang sudah pernah login ke DJP online. Berikut penjelasannya, yaitu perhatikan email dan nomor HP yang digunakan di DJP online. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Email dan nomor telepon ini akan digunakan sebagai alamat tujuan konfirmasi pengiriman untuk tautan reset kata sandi. Jika lupa password DJP online dan lupa PIN, silakan hubungi kantor pajak terdekat. Mengapa kita perlu tahu email dan nomor telepon di DJP online? Karena bagi Bapak Ibu yang sudah pernah login ke DJP online, diibaratkan sudah memiliki kunci rumah yang lama. Artinya, kunci rumah tersebut tinggal disesuaikan dengan standar keamanan yang sudah ditetapkan. Hasil modifikasi kunci tersebut akan dikirimkan ke alamat email dan nomor telepon yang terdaftar sebelumnya. Itu cara mengeceknya. Bapak bisa mengakses DJP online yang selama ini dipakai melapor SPT tahunan. Jadi SPT tahunan tahun 2004 ke bawah itu masih menggunakan DJP online.
Jadi untuk tahun depan yaitu 2026, insya Allah pelaporan SPT tahunan sudah menggunakan Cortex DJP. Selanjutnya, bagaimana jika lupa password untuk login ke DJP online? Apakah Bapak Ibu masih ingat dengan PIN-nya atau tidak? Jika masih ingat, silakan masuk ke menu lupa kata sandi yang ada di DJP online. Kemudian lakukan perubahan kata sandi dengan memasukkan nomor e-PIN. Tapi bagaimana jika lupa juga e-PIN? Ya silakan, mau tidak mau silakan kunjungi KPP terdekat. Lalu kunjungi meja helpdesk atau petugas yang ada di depan. Selanjutnya, buka laman Cortex. Ini yang sudah yang emailnya tadi sudah ada ya. Jadi mulai kita membuat akun, jadi buka laman Cortex DJP Pajak Go.id. Lalu dipilih lupa kata sandi. Jadi setelah tampilan Cortex, tampilannya seperti ini Bapak Ibu, itu ada lupa kata sandi, itu ditekan untuk melakukan perubahan kata sandi. Selanjutnya diisi kolom untuk perubahan kata sandi, yaitu dimasukkan nick, terus diklik itu surat elektronik. Jadi kalau emailnya sudah terdaftar, itu di tujuan konfirmasi akan tampil email yang terdaftar di sistem DJP. Bapak Ibu tinggal mengetik ulang email yang digunakan. Dalam hal ini yang harus sama yang terdaftar di sistem DJP. Kemudian masukkan captcha-nya, kemudian mencentang surat pernyataan, lalu kirim. Jika email Bapak Ibu tidak ditampilkan sesuai dengan gambar yang tampil, artinya email yang Bapak Ibu pakai itu tidak sama dengan yang terdaftar di sistem DJP. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Setelah tadi sudah dilakukan proses di atas, yaitu mengetik kembali ulang email, terus masukkan captcha, terus kemudian mencentang surat pernyataan, kemudian kirim. Nanti link yang Bapak Ibu masukkan itu dikirim ke email yang tulisan warna biru ini Bu. Ya, tulisan warna biru ini Bapak Ibu silakan diklik, nanti akan terbuka untuk membuat sandi. Jadi ini perubahan sandinya, masukkan password yang diinginkan, itu ada syarat-syarat tertentu yang telah diatur untuk mengakses sistem ini, yaitu minimal 8 karakter, gabungan antara huruf besar dan kecil, angka, dan karakter khusus. Karakter khusus ini sudah ditampilkan, yaitu memakai tanda seru, tanda dan pagar. Jadi sangat disarankan untuk karakter spesialnya menggunakan ini. Kemudian setelah memasukkan password, jadi diingat Bu, jadi kalau masih ada tanda-tanda merah pada saat membuat password, artinya itu unsur yang dipersyaratkan itu tidak memenuhi. Jadi secara sistem itu menampilkan warna merah. Demikian juga di konfirmasi password. Apabila tidak sama akan warna merah. Tapi setelah sesuai, silakan ketik save. Apabila pembuatan password sesuai, kita diarahkan untuk masuk di laman Cortex DJP. Jadi
kita login ulang menggunakan NIK dan memasukkan password tadi yang telah dibuat. Kemudian jangan lupa masukkan captcha-nya, lalu klik login. Jika proses masuknya telah berhasil dan yang password tadi yang dibuat telah sesuai, maka secara akun kita berhasil masuk dan tampilannya seperti ini. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa mengakses yaitu portal saya. Ya, itu tadi. Lewat. Jadi Bapak Ibu, bagi yang pernah login DJP, jadi untuk yang belum pernah login ke laman DJP online, maka langkah pertama agar dapat aktivasi akun wajib pajak adalah dengan memastikan bahwa NIK yang dimiliki telah terdaftar di sistem milik DJP. Berikut adalah gambar umumnya. Pastikan apakah NIK sudah terdaftar di sistem Cortex. Buka laman Cortex, terus periksa status NIK, dan lakukan aktivasi. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya, yaitu masukkan NIK Bu yang sudah terdaftar di sistem DJP, kemudian kata sandinya, terus kode captcha dan login. Baik Bapak Ibu, jika nama tidak muncul, maka artinya NIK belum terdaftar. Proses aktivasi tidak dapat dilanjutkan. Lakukan proses registrasi secara online atau menghubungi KPP yang terdekat. Jadi Bapak Ibu tidak harus ke KPP terdaftar. Di KPP terdekat dari tempatnya Bapak Ibu sekalian. Terus isikan alamat email dan nomor telepon yang dimiliki. Sekali lagi yang sudah terdaftar di sistem DJP. Jika alamat email dan nomor telepon yang diisikan tidak sesuai dengan data yang terdaftar di sistem DJP, maka muncul tanda silang. Proses ini tidak dapat dilanjutkan. Tapi jika alamat email dan nomor telepon yang diisikan sesuai dengan data yang terdaftar di sistem DJP, maka akan muncul tanda centang. Dipastikan di kolom email dan nomor HP muncul tanda centang tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu bisa melakukan tag foto. Tag foto yang dari kamera laptop atau kamera handphone. Kemudian diklik validasi foto. Silakan foto Bapak Ibu dengan pencahayaan cukup, lalu tekan tombol validasi untuk disandingkan dengan data Dukcapil. Jika data sesuai, akan muncul notifikasi successful verified your image. Selanjutnya dicentang pernyataan, kemudian ditekan tombol simpan. Apabila data yang sesuai, maka akan terbit surat penerbitan akun pajak seperti yang tampak di layar Bapak Ibu. Selanjutnya, bagaimana jika NIK tidak ditemukan atau belum muncul di Cortex? Hal ini Bapak Ibu menandakan NIK belum terdaftar di sistem.
Lakukan proses registrasi jika memiliki perluan untuk dibuatkan bukti potong dan faktur. Saya kira itu saja Bapak Ibu untuk kegiatan aktivasi Kortex ini. Jadi untuk yang belum sama sekali, silakan menghubungi petugas di loket tempat pelayanan terpadu. Jadi yang saya uraikan tadi itu yang NIK-nya sudah terkoneksi dengan sistem DJP. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih atas pemaparannya tadi terkait penjelasannya apa itu akun Cortex, terus siapa yang harus melakukan aktivasi dan tata cara melakukan aktivasinya. Mungkin untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi atau tanya jawab masalah aktivasi akun Cortex ini ya, serta tata cara pelaporannya. Bagi Bapak Iya, Ibu siap. yang ingin bertanya, untuk sesi pertama ini kami akan buka 3 penanya terlebih dahulu. Silakan untuk angkat tangan dan sebutkan nama serta unit kerjanya sebelum bertanya. Silakan. Ayo Bapak Ibu. Izin, Mbak. Bisa saya sampaikan, Mbak? Ayo Pak, silakan. Mohon maaf, tadi di chat saya kirim beberapa file terkait dengan petunjuk untuk melakukan aktivasi akun Cortex. Jadi yang pertama ada buku petunjuk aktivasi akun yang tadi dipaparkan oleh Pak Tang. Kemudian yang kedua ada pengisian SPT tahunan PPH OP 2025. Jadi perlu saya sampaikan bahwa untuk SPT tahunan PPH orang pribadi tahun 2025 yang akan dilaksanakan di tahun 2026, itu sampai sekarang di sistem Cortex itu belum bisa digunakan karena tahun pajaknya belum berakhir. Jadi itu nanti akan dibuka pada saat per 1 Januari 2026 untuk pembuatan SPT tahunan. Jadi kalau misalnya sekarang dicoba, itu saya yakin belum bisa. Itu. Kemudian kita juga ada video, Pak, terkait dengan aktivasi akun dan pembuatan kode otorisasi digital. Jadi kalau tadi disampaikan Pak Tang itu adalah aktivasi akun, itu seperti registrasi. Jadi mungkin kalau paling mudah itu kalau Bapak Ibu punya aplikasi di HP ya, di Android misalnya toko daring, toko online, atau misalnya terkait dengan pembelian tiket, itu kan salah satu diminta untuk register terlebih dahulu biasanya kan. Itu sama saja seperti itu. Jadi melakukan registrasi untuk memasukkan NIK, kan kebetulan NIK ini kan digunakan sebagai NPWP untuk mulai tahun ini 2025. Jadi mungkin Bapak Ibu sekarang memiliki kartu NPWP yang terdiri dari 15 digit itu nanti akan digantikan oleh NIK seperti nomor KTP. Jadi registrasi akun Cortex ini sebenarnya untuk mendata NIK yang akan digunakan sebagai user. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan komunikasinya. Komunikasinya dengan apa? Kita dengan email dan dengan nomor HP. Jadi email mungkin nanti bisa disampaikan email itu adalah email yang sifatnya tetap. Jadi kalau saran kami email yang digunakan itu email yang digunakan untuk sehari-hari. Jadi misalnya Bapak Ibu punya HP Android, nah itu email yang ada di situ, HP Gmail, email Gmail di situ. Atau mungkin email kedinasan, mungkin Bawaslu punya email kedinasan yang digunakan untuk komunikasi sehari-hari, kami sarankan menggunakan email itu. Kemudian yang ketiga, itu nomor HP. Mohon maaf sebelumnya, kalau kita nomor HP itu belum bisa digunakan untuk pesan instan, misalnya kayak WA, Telegram, Line, itu belum bisa. Jadi hanya bisa menggunakan SMS. Kebetulan kami sudah bekerja sama dengan beberapa provider, baik
Telkomsel, Indosat, XL, dan beberapa provider lain. Jadi kita belum bisa menggunakan WA. Kalau mungkin kalau teman-teman di Bawaslu kan sudah paham ya, kalau misalnya kayak toko online itu kayak Shopee itu kan sudah registernya dengan apa? Dengan WA. Kami belum bisa sampai ke sana. Kemudian ketiga itu terkait dengan kami juga dari kantor pusat kami membuat beberapa video yang tujuannya untuk mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan aktivasi akun. Jadi link videonya ada di kolom chat, ada yang www.pajak.go.id untuk lapor tahunan. Kemudian selanjutnya di dalam penggunaan aktivasi akun wajib pajak ini juga ada namanya pembuatan kode otorisasi. Kode otorisasi itu adalah semacam tanda tangan digital. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sudah ada ya di Bawaslu, mungkin BSSN atau dari BPPT, itu kan membuat badan sertifikasi tanda tangan digital. Jadi nanti untuk pelaporan SPT tahunan juga sama, menggunakan tanda tangan digital. Karena kita tidak, semua pelaporan Kortek nanti akan menggunakan sarana digital, bukan sarana manual lagi. Jadi SPT tahunan yang dulu disampaikan, mungkin ada beberapa yang disampaikan dengan menggunakan tanda tangan manual, itu akan kita rubah ke format digital. Nah, format digital itu pertanggungjawabannya adalah dengan tanda tangan digital. Tanda tangan digital itu saat ini itu ada berbagai macam saluran. Ada yang apa namanya? Ada yang saya tahu yang ada dari BPPT, ada dari BSSN. Tapi untuk kebutuhan Kortex ini yang untuk dari BPPT dan BSSN itu sudah bisa diakomodir. Tapi disarankan menggunakan dana digital dalam sistem Kortek itu, yaitu namanya kode otorisasi DJP. Jadi kode otorisasi DJP itu sifatnya sama dengan tanda tangan digital. Itu. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu pelajari di dalam video dan petunjuk yang kami sampaikan tadi. Kemudian selanjutnya kami juga menyampaikan terkait dengan arahan dari Menpan RB tentang SE kewajiban bagi ASN untuk melakukan aktivasi akun Kortex dan pembuatan kode otorisasi tanda tangan digital tadi. Kemudian selanjutnya juga saya beri nomor kontak saya. Nanti kalau sekiranya Bapak Ibu ada kendala, karena kebetulan ini kan dari kabupaten dan kota di seluruh provinsi Sulawesi Tenggara ya. Jadi kemungkinan ya, saya belum tahu semuanya. Kemungkinan pasti ada kendala-kendala terkait misalnya terkait jaringan, kemudian misalnya terkait data-data pajak yang lama, mungkin data-data pajaknya itu tidak lengkap, misalnya email tidak valid, nomor HP tidak valid, kemudian misalnya ada perubahan kartu keluarga yang akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pelaporan SPT tahunan. Nah, ini sudah saya kasih nomor HP saya, nanti silahkan kalau misalnya Bapak Ibu sekiranya ada pertanyaan atau ada istilahnya perlu melakukan updating data sebelum melakukan registrasi Kortex, itu silakan menghubungi saya untuk bisa kami istilahnya kami rapikan dulu data-datanya, karena kebetulan kalau data dari Kortex ini merupakan data-data yang tarikan dari pelaporan-pelaporan pajak tahun sebelumnya. Mungkin itu yang sementara saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan pertanyaan, kami siap jawab. Baik, terima kasih Pak. Izin di kolom chat sudah ada 2 penanya, yakni dari Kelas Sekretariat Kolaka Utara, Pak Irwan. Pertanyaannya, apakah suami istri tetap lapor pajak tahunan? Nah, sedangkan dari Bapak Asar Bau-Bau, pertanyaannya terkait bagaimana dengan istri yang juga memiliki NPWP dan sebelumnya telah melakukan pelaporan SPT terpisah. Apakah di Kortex menjadi digabung ke suami atau tetap masing-masing? Mohon pencerahannya Pak atas pertanyaan kedua penanya yang ada di kolom chat. Baik, terima kasih. Ini hubungannya dengan istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah. Jadi gini Bapak Ibu, secara perpajakan di Indonesia itu menganut prinsip satu kesatuan keluarga. Jadi sebenarnya itu di dalam perpajakan Indonesia
entitas ekonomi itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang belum dewasa atau belum menikah. Jadi sebenarnya secara ideal di dalam negara kita itu untuk pelaporan SPT tahunan itu dijadikan di satu entitas. Dalam hal ini misalnya anggapan kita itu kepala keluarga itu adalah ayah sebagai yang memiliki tanggung jawab untuk membuat apa istilahnya untuk mencari nafkah. Jadi istri dan anak itu dalam sistem perpajakan Indonesia itu dianggap eh, penghasilannya seharusnya digabung dengan orang tua dengan ayah. Maka di dalam SPT tahunan nanti itu pelaporan atas penghasilan istri dan anak yang belum dewasa itu digabung dengan suami. Jadi nanti pelaporannya itu apabila penghasilan yang diperoleh dari istri dan anak itu digabungkan dengan suami. Misalnya katakanlah suami istri, suaminya bekerja sebagai staf di Bawaslu, kemudian istrinya kebetulan bekerja di pemerintah daerah. Jadi nanti bukti potong yang dari istri itu digabung dengan punya suami. Kemudian penghasilannya dijadikan satu, kemudian dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak dalam konteks keluarga. Jadi KI berapa tanggungannya? Misalnya kalau anaknya 2, KI 2. Seperti itu. Jadi kalau di sistem Korteks ini, karena sistem Korteksnya adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Perpajakan, maka kalau penghasilan istri digabung dengan, penghasilan istri dan anak yang belum dewasa yang digabung dalam satu kesatuan dengan punya orang tua, punya bapaknya sebagai suaminya. Jadi yang wajib melaporkan SPT adalah suaminya. Demikian jawaban saya. Kemudian bagaimana dengan istri yang memiliki NPWP dan sebelumnya telah melakukan pelaporan SPT terpisah? Apakah Korteks menjadi digabung ke suami atau masing-masing? Ya, seperti tadi saya sampaikan bahwa sistem perpajakan Indonesia itu kan satu keluarga, satu kesatuan keluarga. Jadi satu kesatuan keluarga, jadi NPWP-nya itu dijadikan satu, pelaporan pajaknya dijadikan satu dengan penghasilan suami. Cukup jelas ya, saya pikir ya. Kemudian nomor dari Ibu Nilawati Dewi. Apakah penggabungan NPWP suami dan istri sama asin itu wajib atau bersifat pilihan dan apa keuntungan dan kekurangan penggabungan tersebut? Seperti tadi saya sampaikan bahwa sistem perpajakan Indonesia itu adalah satu kesatuan keluarga. Tapi ada beberapa opsi, misalnya terkait dengan ada istilahnya MT, menjalankan terpisah. Tapi menjalankan terpisah itu konteksnya itu harus ada landasan hukumnya, ada legalnya. Misalnya ada suami istri, ada perjanjian pemisahan harta yang disahkan oleh notaris atau paling tidak diketahui oleh mereka bersepakat suami istri tersebut. Di perpajakan diakomodir itu sebenarnya. Cuman di dalam prakteknya karena kebanyakan di Indonesia itu sistem perkawinan itu kan ada harta gonogini ya, artinya ada harta yang ketika sudah menikah itu menjadi harta milik suami istri tersebut secara bersama-sama. Jadi kalau sistem perpajakan Indonesia itu dioptimalkan dulu, dikedepankan dulu penggabungan penghasilan antara suami dan istri. Namun ada juga istilahnya ada menjalankan terpisah. Menjalankan terpisah itu harus ada dasarnya. Nah kalau ada pertanyaan apakah harta istri dengan suami itu dijadikan satu, secara default itu dijadikan satu. Namun apabila ada perjanjian yang sifatnya khusus yang menjalankan terpisah, maka istri dan suami itu boleh menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Gitu. Kemudian ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, Bapak Nur Alamsyah. Mohon penjelasan Pak terkait yang dimaksud dengan wajib pajak nonaktif dengan alasan. Jadi gini Bapak Ibu, wajib pajak itu apa istilahnya? Ada beberapa klasifikasinya.
Yang pertama adalah wajib pajak aktif. Wajib pajak aktif itu adalah wajib pajak yang melakukan pelaporan perpajakan secara aktif dan melakukan pembayaran pajak secara aktif. Ya, pembayaran pajak secara aktif itu, laporan pajak secara aktif itu misalnya setiap tahun melaporkan SPT tahunan. Kemudian pembayaran secara aktif yang secara tahun pajak atau masa pajak itu melakukan pembayaran. Jadi intinya itu ada dari sisi pelaporan dan dari sisi pembayaran. Yang dimaksud aktif di sini adalah wajib pajak yang ditetapkan karena sudah memenuhi syarat dia telah melakukan pelaporan dan pembayaran. Jadi kalau masih wajib pajak itu tidak melakukan pelaporan dan pembayaran, di dalam periode tertentu kami akan melakukan evaluasi untuk ditetapkan sebagai non-aktif karena tidak ada pelaporan dan tidak ada pembayaran. Jadi dianggap wajib pajak itu tidak hilang NPWP-nya, tapi NPWP-nya semacam dibekukan sementara, tapi secara sistem itu bangunan NIK-nya atau istilahnya bangunan NPWP-nya itu tidak hilang. Kemudian jadi kalau wajib pajak itu memiliki NPWP yang non-aktif, itu suatu waktu kapanpun itu bisa diaktifkan kembali. Berbeda dengan kalau misalnya wajib pajaknya itu dihapus NPWP-nya karena, mohon maaf, kalau misalnya meninggal dunia, itu kan sudah untuk orang pribadi kan sudah istilahnya udah posisi terakhir ya. Jadi dari sistem kita melakukan penghapusan terhadap entitas NPWP tersebut. Tapi kalau non-aktif itu NPWP-nya tidak hilang. Demikian yang saya sampaikan. Mungkin silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Untuk sesi kedua mungkin masih ada yang bertanya terkait ini teks. Halo, Pak Dim. Di kolom chat Pak terdapat lagi pertanyaan dari Bapak Ashar. Pertanyaannya, apakah pegawai P3K juga wajib aktivasi Cortex? Pegawai P3K apakah wajib aktivasi Cortex? Jadi gini Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan bahwa ada surat dari Kemenpan, dari Kementerian PAN, bahwa untuk seluruh ASN itu kan ada yang pegawai negeri sipil, itu kan ada yang P3K dan ada yang PNS ya. Jadi itu kan sama-sama ASN sekarang ya. Itu diminta untuk tetap aktivasi akun Cortex. Demikian yang bisa saya sampaikan. Demikian Pak Moderator. Baik, Pak. Terima kasih atas pencerahannya. Masih ada lagi yang mau bertanya terkait ini? Sepertinya kayaknya sudah mulai paham semua ini Pak terkait ini. Cortex. Ya baik, terima kasih. Ya Pak. Pak Diman. Alam. Iya Pak, ya Pak Alam. Silakan. Ya, terima kasih. Mungkin langsung saja Pak. Tadi yang dijelaskan. Karena saya ini menerima email dari Dirjen Pajak bahwa saya memenuhi kriteria ditetapkan sebagai wajib pajak nonaktif dengan alasan. Nah ini kedepannya Pak bagaimana? Apakah saya melapor di kantor pajak atau padahal saya kan melapor juga per tahun saya melapor SPT tahunan. Ya betul Pak. Itu apa ya Pak ya? Semacam itu hasil evaluasi kami Pak terkait dengan mungkin kalau sebenarnya nonaktif itu kan kaitannya dengan pelaporan dan pembayaran ya Pak ya. Jadi mungkin dari petugas penelitinya melihat dari NPWP Bapak itu mungkin secara pelaporan sudah aktif, tapi mungkin secara pembayaran pajak kan mungkin tidak ada pajak sendiri yang dibayar Pak. Pajaknya kan dipotong oleh bendaharawan. Jadi itu ditetapkan sebagai nonaktif. Tapi nonaktif itu sebenarnya itu merupakan sarana administrasi aja Pak. Jadi itu tidak menghilangkan NPWP itu Pak. Jadi hanya
misalnya Bapak suatu waktu akan menggunakan Cortex untuk keperluan pelaporan SPT, saran saya nanti tetap melakukan kode aktivasi akun, Pak. Walaupun secara status NPWP-nya itu nonaktif. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Oke, baik-baik. Kiranya kalau tidak ada lagi yang bertanya, mungkin untuk sesi pemaparan ini sudah selesai ya. Atau masih ada lagi? Buton bertanya, ingin bertanya. Buton. Buton. Ayo, ayo. Buton. Terima kasih. Silakan, Pak. Silakan. Langsung saja mungkin, apakah untuk kode EVIN itu harus diambil di kantor KPP Pratama atau bisa dipermudah begitu? Baik, Melalui Bapak. email atau WA? Baik, Bapak. Untuk EVIN, Bapak, EVIN itu sebenarnya digunakan untuk pelaporan DJP online tahun 2025 ke bawah, Bapak. Jadi tahun 2026 nanti tidak menggunakan EVIN lagi. Tapi sekiranya sekarang itu Bapak memerlukan EVIN untuk aktivasi, misalnya untuk terkait dengan pelaporan-pelaporan sebelum tahun 2025, itu Bapak bisa kalau di Buton berarti ke KPP Pratama Bau-Bau ya, di Kota Bau-Bau, atau bisa WA saja ke nomor saya, Pak, yang di kolom chat itu, nanti saya bantu untuk melihatkan nomor EVIN-nya, Bapak. Baik, terima kasih, Pak. Baik. Oke, baik. Kebetulan juga Pak Jatmiko Setiawan sudah men-share nomor HP-nya. Jika ada yang terkendala dalam memperoleh EVIN, mungkin bisa berkomunikasi sama Bapak ini. Betul. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada Bapak Jatmiko sama Bapak Muhammad Tang. Sekiranya kalau tidak ada lagi pertanyaan terkait ini, semoga penjelasan yang sangat bermanfaat tadi ini akan membantu kita para wajib lapor SPT untuk menyampaikan kewajiban SPT tahunan kita demi mendukung targetnya Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyampaian LHKPN sebesar 100% di tahun 2025 ini, dan juga menjadi targetnya Bawaslu secara nasional. Sekali lagi mungkin kami sampaikan, di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara ini Pak, ada 401 orang yang terdiri dari ketua, anggota, serta PNS secara umum, CPNS, P3K maupun PNS DPK yang ada di Bawaslu harus melaporkan SPT, Pak. Kami sudah melakukan validasi terkait ini, yang bukti penyampaian nanti akan kami sampaikan ke Bawaslu RI melalui inspektorat. Selanjutnya kiranya ada penyampaian tambahan dari pimpinan Pak Bukordif, sekaligus pencerahan terkait materi yang disampaikan tadi. Mungkin Ibu Kordif kami persilakan. Izin, boleh saya nambahin dikit, Pak? Dikit aja, Pak. Iya, Pak, boleh ya. Iya. Baik, Silakan, terima Pak, kasih, silakan. Pak. Ini kan tadi disampaikan bahwa Bawaslu juga memiliki kewajiban untuk LHKPN ya, LHKPN kepada KPK ya. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa untuk LHKPN dan SPT tahunan itu sebenarnya hampir mirip. Jadi mungkin mungkin dari sekarang bisa dikumpulkan terlebih dahulu terkait dengan data-data, karena mereka sifatnya hampir mirip, data-data yang terkait dengan pelaporan dua hal tersebut. Yang pertama itu mungkin ini tanggung jawabnya sekretariat, Bapak Sekretariat dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, bahwa sekretariat harus membuat namanya bukti potong A2. Bukti potong A2 ini adalah bukti potong pajak penghasilan tahun pajak 2025, sebelum nanti untuk laporan SPT tahunan 2025. Jadi di bukti potong A2 itu memperhitungkan, satu adalah terkait gaji, kemudian yang kedua tunjangan yang melekat setiap bulannya pada para staf karyawan maupun pejabat negara di lingkungan Bawaslu. Jadi kan mungkin ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan, kemudian ada terkait dengan apa istilahnya kayak tunjangan TPP, tambahan penghasilan,
maupun tunjangan-tunjangan terkait kinerja. Itu kan mungkin diatur masing-masing ya oleh ininya, oleh masing-masing lembaga negaranya. Kemudian yang kedua itu terkait dengan selain bukti potong pajak A2 juga terkait dengan bukti potong PPh yang sifatnya honorarium. Misalnya honorarium yang sifatnya final, yang dipotong berdasarkan kegiatan yang dilakukan. Itu nanti sekretariat maupun bagian keuangan dari Bawaslu mohon untuk dipersiapkan. Itu dari sisi sekretariat Bawaslu. Kemudian kalau dari sisi wajib pajaknya atau wajib laporan LHKPN, itu yang pertama itu adalah terkait dengan daftar harta dan daftar utang. Jadi kalau di SPT tahunan nanti juga diminta isiannya berapa harta yang dimiliki, rincian harta yang dimiliki, dan berapa utang yang dimiliki. Hampir sama dengan LHKPN. Kemudian yang ketiga, ini juga hampir sama untuk di SPT tahunan maupun LHKPN, ya ini daftar anggota keluarga. Kalau bisa sesuai kartu keluarga dan korelasinya dan relevan dengan tanggungan di dalam tunjangan atau daftar gaji di daftar gaji. Seperti itu yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian dalam rangka pelaporan LHKPN dan SPT tahunan tahun 2025. Mungkin itu Pak yang bisa saya tambahan informasi dari saya Pak. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih atas tambahan informasinya ya. Sekiranya mungkin untuk materi kita hari ini selesai ini. Selanjutnya Pak tambahan dari Ibu Kabak Administrasi sekaligus menutup acara rapat hari ini. Kepada Ibu Kabak, disilakan. Baik, terima kasih banyak Saudara Diman atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin Bapak narasumber, seyogyanya ini Pak Ketua yang akan menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, tapi beliau mungkin ada kesibukan lain, dan saya lihat di Zoom ini beliau sebenarnya masih gabung, tapi belum bisa membersamai lagi kita. Ya, Bapak Ibu, izin Bapak Ibu terkait pertemuan kita pada pagi hari ini, itu kita memang masih awam lah istilahnya dengan istilah Cortex. Mungkin sebenarnya sih kalau pelaporan SPT tahunan itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Apalagi di kami izin Pak narasumber menyampaikan seperti yang disampaikan oleh moderator bahwa kami itu di Bawaslu ada pula kewajiban untuk menyampaikan pelaporan LHKPN dengan LHKSN. Jadi di periode tahun depan itu kami juga sudah harus melaporkan. Seperti yang disampaikan oleh narasumber bahwa dari sekarang itu kita sudah mulai istilahnya data diri kita lah gitu kita persiapkan. Ya Bapak Ibu teman-teman baik dari provinsi maupun kabupaten kota, kalau misalkan ada kendala dalam hal pengisian Cortex tadi tersebut, itu mungkin kita bisa langsung berkoordinasi dengan kantor pajak terdekat yang ada di kota kita masing-masing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.